Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini kita masih bisa beribadah dengan Tuhan. Walaupun kita berjumpa di dalam virtual seperti ini, tetapi satu hal yang harus kita yakini, sukacita Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari kita bersorak-sorai, mari kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Mari kita puji Tuhan dengan lebih sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita akan minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk penyertaan dari Engkau yang tidak pernah berhenti buat kami. Dalam masa-masa sulit kami, Engkau memelihara kami. Bahkan Engkau membukakan jalan-jalan yang tidak terlihat oleh kami, membuat kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus,
Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa sulit kita saat ini, tentunya kita memerlukan pimpinan dari Tuhan atau hikmat dari Tuhan. Hikmat yang senantiasa menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan dan mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita akan iringi dengan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan lembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada akan pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama bersekutu. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk siap diurapi dan mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya kami boleh mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur,
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita masih dalam situasi yang tidak normal, sehingga belum bisa mengadakan ibadah rayon dan kelompok seperti biasanya. Ada 2 upaya yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, mari kita mengikuti protokol kesehatan. Keluar rumah harus menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, hindari kerumunan, dan segera mandi ketika selesai berkegiatan di luar rumah. Pada mulanya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah menciptakan semuanya itu baik. Bahkan ketika Ia menciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. Maka ketika Allah menciptakan, membuat satu taman di Eden, Ia membuatnya sedemikian rupa, sehingga menjadi tempat yang sangat indah, tempat yang ideal untuk menopang kehidupan. Allah menumbuhkan berbagai tanaman yang menarik dan baik untuk kebutuhan manusia. Dan ada sungai yang mengalir di taman itu untuk kebutuhan tanaman, hewan, dan juga manusia. Manusia ditempatkan Allah di sana dengan sebuah tujuan, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Segala yang ada di Taman Eden sudah baik, sudah indah, dan sudah ideal. Namun, Allah ingin supaya taman itu lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih berguna. Karena itu harus ada yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sekedar mengerjakan, tapi manusia harus juga memelihara kelestarian taman itu, sehingga tidak berakhir pada sikap serakah yang mengeksploitasi sumber daya serta merusak ekosistem, sehingga menyebabkan bencana ekologi. Disinilah diperlukan sikap yang bijak, yaitu sikap yang menggunakan akal budinya. Situasi yang seperti itu mirip berlaku juga atas kehidupan kita. Kita hidup di negeri yang sering disebut orang sebagai serpihan surga di atas bumi. Negeri yang menjadi paru-paru dunia. Dengan luas hutan yang dimiliki negara kita, itu kurang lebih 884.950 kilo, atau sekitar 133,3 juta hektar, menempatkan kita menjadi negara dengan luas hutan nomor 9 di seluruh dunia. Bukankah itu luar biasa? Karena itu sangat penting bagi kita untuk bersikap bijak dalam mengelola lingkungan. Kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, bekerja. Istilah mengusahakan dalam ayat 15 itu berasal dari bahasa Ibrani
abad, yang bisa berarti to work, serve, atau beribadah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hingga saat ini, sehingga manusia tidak boleh hidup dalam kemalasan. Ia harus mau bekerja, dan saat bekerja untuk mengusahakan sesuatu harus didasari dengan sikap melayani dan sikap ibadah, sehingga bukan karena kerakusan, bukan karena keterpaksaan, dan bukan karena egois. Contohnya misalnya, ketika pandemi ini terjadi, membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya. Namun sebenarnya kita bisa mencoba sesuatu yang lain. Kita bisa tetap bekerja, memanfaatkan halaman rumah supaya dipakai untuk menanam sayuran, tanaman bumbu, timbang tuku, nandur dewe. Juga memanfaatkan tanaman obat ditanam di rumah, sehingga Bapak Ibu Saudara itu bisa membantu kita. Bahkan juga bisa membuat kolam yang sederhana lalu diisi ikan dalam beberapa hari, beberapa waktu, itu bisa kita panen dan kita tidak perlu kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, asal kita mau bekerja. Yang kedua, kreatif. Allah dalam membuat segala sesuatu tidak pernah asal-asalan. Allah tidak pernah asal-asalan, tidak pernah asal jadi. Tapi Dia membuat Taman Eden itu dengan cara yang sangat kreatif dan hasilnya maksimal. Maka kita juga harus belajar untuk kreatif dalam mengelola lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Saya lihat ada banyak jemaat yang kreatif sekali. Awalnya tidak pernah nyoba bikin kue, lalu coba, lalu dipasarkan laku, menghasilkan sesuatu. Kreatif, Bapak Ibu. Kemudian juga misalnya memanfaatkan barang bekas, biasanya dijual, dimasukkan ke tempat sampah, dibuang ke tempat sampah, selesai. Tetapi mungkin ada kreativitas yang perlu digali, yang bisa digali, sehingga membuat kita bisa melakukan sesuatu, menjadikan barang itu jadi lebih bermanfaat dan bernilai. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab dengan perilaku yang ramah lingkungan, sehingga mempertahankan hal baik. Ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan bukan hanya kita diminta untuk mengusahakan, tapi juga memelihara. Dan memelihara itu butuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal baik yang kita terima dari Tuhan itu harus kita pelihara. Hal baik yang Tuhan sudah berikan itu harus kita pelihara. Bukan harus melakukan hal yang besar-besar atau hal yang di luar kemampuan kita. Saya kan tidak bekerja di hutan sehingga tidak tahu bagaimana jumlah tanaman yang hilang, apa yang dilakukan orang. Saya tidak pernah bakar pohon, saya tidak pernah numbangin pohon untuk dieksploitasi, saya tidak pernah melakukan itu. Kita memang tidak melakukan itu, tetapi kita bisa ikut serta dalam berperilaku ramah lingkungan untuk memelihara kehidupan, memelihara lingkungan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hal sederhana misalnya, kita tentu tidak usah atau kita tidak perlu menggunakan lampu di siang hari kalau kita bisa membuka jendela dan pintu. Itu mengurangi efek kerusakan lingkungan, bukan? Atau kita menggunakan air secukupnya, tidak membuang-buang air, tidak menggunakan seenaknya.
Kita bisa mengurangi sampah plastik misalnya. Kalau kita belanja tidak di warung sini beli permen lalu dikasih plastik. Lalu pindah warung beli tahu dapat plastik lagi. Semuanya diplastiki. Kalau bisa dikurangi, kenapa harus banyak-banyak? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kata kunci yang kita dapatkan dari renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, harus kreatif. Dan yang ketiga, mari bertanggung jawab dengan hidup ramah lingkungan. Bapak Ibu Saudara, sikap yang bijak dalam mengelola lingkungan akan menghasilkan sesuatu yang bajik bagi kelangsungan hidup manusia. Tuhan memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini, di tengah-tengah situasi yang masih tidak normal ini, di tengah-tengah situasi di mana kami tidak bisa bertemu secara fisik satu dengan yang lain, kami boleh mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk tetap bersekutu, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul bersekutu, Tuhan hadir di sana. Terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu itu ya dan amin, menguatkan tapi juga mengingatkan kami. Malam ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Sampai saat ini ya Tuhan, pandemi virus corona masih belum berakhir. Tapi kami terus berharap pada Tuhan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa kami, terlebih bagi para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai wali kota, bupati, lurah, camat, RW dan RT, kiranya mereka semua diberikan hikmat Tuhan, sehingga boleh merancang dan melakukan program-program terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa Bapa, kiranya masyarakat Indonesia juga semakin bertanggung jawab, semakin memiliki hati untuk berperan serta dalam mengakhiri pandemi virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun ada. Kiranya gereja Tuhan semakin menjadi berkat meskipun mengalami tantangan yang berat. Kami berdoa bagi gereja kami, GKMI Salatiga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami beserta dengan para hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Endang, Bapak Pendeta Paul, Mas Darsono. Kami berdoa bagi Pak Antoni, bahkan juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Suhir, Mbak Paul, juga kami menyerahkan untuk Mas Juari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya pelayan-pelayan Tuhan ini tetap melayani dengan kesungguhan hati, tetap melayani dengan penuh sukacita. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga. Kiranya kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah masa berat yang harus kami lewati. Kami percaya akan Roh Kudus yang menghiburkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami juga menyerahkan bagi aparat keamanan, bagi para medis yang terus bekerja keras, supaya mereka pun diberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Sehingga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, mereka tetap bisa bersukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya akan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kiranya rahmat dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.